2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Sekarang Pak Guru tanya dulu. Siapa yang tadi sebelum berangkat sekolah sudah sarapan? Saya. Sarapan semua? Iya. Mengapa kita perlu sarapan? Apa mengapa kita perlu makan? Karena sakit. Hah? Biar kuat. Biar kuat, Tidak lemah. tidak lemas, tidak sakit. Nah, makannya apa? Ben tidak sakit, tidak lemas, ben kuat. Nah, ben sehat. Kenapa? Mempunyai energi. Nah, energi itu digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Nah, sekarang Pak Guru tanya lagi. Apakah tumbuhan dan hewan juga memerlukan makan? Iya. Nah, tumbuhan dulu. Bagaimana tumbuhan makan? Dengan apa? Iya, betul. Tumbuhan itu juga makan. Caranya piye? Dia menghasilkan makanan sendiri. Caranya dengan berfotosintesis. Nah, kemudian apakah hewan juga makan? Iya. Hewan juga makan, tetapi hewan tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, hewan itu makan makhluk hidup yang lain karena tidak bisa berfotosintesis. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang IPAS, yaitu rantai makanan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui tayangan video, peserta didik dapat menentukan hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dengan benar. Nah, nanti Pak Guru akan menayangkan video. Kemudian kalian lihat, kalian amati, dan kalian tentukan hubungan antara makhluk-makhluk hidup itu ya, dalam suatu ekosistem. Kemudian tujuan yang kedua, melalui media diorama, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan. Nah, ini melalui diorama rantai makanan. Nah, lihatnya, ini adalah diorama rantai makanan. Diharapkan kalian nanti bisa menganalisis peran-perannya. Nah, nanti ada hewan tikus, terus ada lagi elang, dan ada hewan lain, hewan-hewan lain. Nanti kalian tentukan peran-peran makhluk hidup itu di dalam rantai makanan. Kemudian tujuan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan contoh rantai makanan dalam suatu ekosistem. Nah, jadi dalam pembelajaran ini nanti kalian akan melakukan diskusi juga. Nah, kalian berkelompok, ya. Kemudian apa yang kalian lakukan? Kalian harus bisa nanti menentukan contoh rantai makanan dan peran-peran makhluk hidup itu di dalam rantai makanan. Oke? Nah, agar lebih semangat untuk pembelajaran hari ini, mari terlebih dahulu kita melakukan tepuk semangat, ya. Oke. Tepuk semangat. Dan dan dan. Ding ding ding. Duk duk duk. Dan dan dan. Ding ding ding. Duk duk duk. Set. Aha aha. Nah. Aha aha. Nah. Aha aha. Semangat. Nah, karena kalian sudah semangat, maka Pak Guru akan
selanjutnya kita akan belajar apa toh itu rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. Nah, jadi di dalam rantai makanan ini ada hubungan
mati atau tumbuhan juga mati, itu nanti akan diuraikan oleh dekomposer. Kemudian dikembalikan lagi nutrisinya ke dalam tanah, kemudian digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada gambar contoh rantai makanan. Dilihat di sini ada gambar apa? Padi. Padi di sini sebagai apa kedudukannya? Produsen. Ya, kemudian padi dimakan oleh tikus. Tikus sebagai konsumen satu. ya, konsumen
Tadi yang pertama apa? Padi. Padi sebagai produsen. Silakan. Mana tempatnya? Udah sebagai produsen. Kemudian padi. Padi dimakan apa mau? Tikus. Tadi tikus yang mana? Tikus sebagai apa? Konsumen satu. Konsumen satu. Sini mas. Ya. Konsumen satu itu. Terus tikusnya? Sini. Dimakan? Ular sebagai? Konsumen dua. Konsumen dua. Silakan. Kemudian ularnya dimakan? Ular sebagai? Konsumen tiga. Ya, konsumen tiga. Terus selanjutnya apa wi? Jamur. Jamur ini berperan sebagai dekomposer. Silakan dipasang mas. Ya, ini ya. Nah jadi lihat, ini adalah susunan rantai makanan ekosistem sawah. Nah, tadi ada apa di sini? Yang pertama padi. Padi sebagai produsen. Padi kemudian dimakan oleh tikus. Tikus sebagai Konsumen satu. konsumen satu. Betul. Terus tikusnya dimakan oleh Ular. ular sebagai Konsumen dua. konsumen dua. Kemudian ularnya dimakan oleh Elang. ular sebagai apa mas? Konsumen tiga. Kemudian ularnya mati, diuraikan oleh dekomposer. Kemudian nutrisinya dikembalikan ke tanah. Kemudian diserap oleh tanaman hijau atau tumbuhan hijau untuk melakukan proses fotosintesis. Oke, terima kasih mas. Silakan kembali. Nah, apa? Agar lebih bersemangat lagi, kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Dan dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dan ding ding ding. Dung dung dung. Stop. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Bagaimana? Sudah jelas tentang rantai makanan? Sudah. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, sekarang Pak Guru akan membentuk kelompok. Nah, silakan bergabung dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Yo, silakan. Yo, berkelompok dulu. Yo, berkelompok. Silakan berkelompok. Nah, sudah? Sudah berkelompok semua? Sekarang Pak Guru akan memberi nama kelompok kalian. Di sini Pak Guru beri nama kelompok tikus. Ya, ini kelompok tikus. Sini kelompok ular. Sini kelompok elang. Itu ya. Sudah jelas, paham? Sini tadi kelompok apa? Tikus. Sini ular. Sini oke, sekarang Pak Guru akan membagikan lembar kerja. Ini dia lembar kerjanya. Sebentar. Ini. Ya. Sebentar. Ini apa ini namanya? Ini adalah kopi rantai makanan. Oke, silakan dibagi satu-satu. Ini. Oke, ini.
bagus sekali ya. Sampai apa? Ingin bergoyang ya? Iya. Oke. Tepuk tangan dulu buat kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya. Ya, maju. Maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ular akan mempresentasikan tentang rantai makanan berdasarkan gambar. Ya. Gambar pertama, padi. Padi sebagai dosen. Kemudian lagi. Padi dimakan oleh tikus. Tikus sebagai konsumen satu. Ya, terus. Tikus dimakan oleh ular. Terus belakang ular. Terus Ular sebagai. konsumen dua. Ya, terus. Ular dimakan oleh elang. Elang sebagai konsumen tiga. Elang mati diuraikan oleh Dekomposer. Nah, terus diambil nutrisinya nutrisi masuk ke dalam sudah mati masuk ke dalam tanah lalu diserap oleh tanaman atau tumbuhan hijau. Untuk apa? Proses fotosintesis. Ya, bagus sekali. Ada yang memberi tanggapan? Oke, Destia, apa tanggapannya? Gambarnya bagus. Oh iya, gambarnya bagus, jelas, menarik ya. Ya, nah jadi berdasarkan gambaran makanan ini ya. Nah, tadi diperoleh apa? Padi sebagai produsen. Nah, padi dimakan oleh apa? Tikus sebagai konsumen satu. Nah, tikus dimakan ular sebagai Konsumen dua. konsumen dua. Terus ular dimakan oleh elang sebagai Konsumen tiga. konsumen dua. Elangnya mati, kemudian diuraikan oleh dekomposer. Nah, diuraikan dekomposer, nutrisinya dikembalikan ke tanah, kemudian diserap kembali oleh tumbuhan hijau atau di sini padi untuk melakukan proses fotosintesis. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok bermain perannya ini ya. Kelompok elang, silakan ke depan. Sini. Pelan-pelan. Ayo, maju sini Mas Amin. Nah, sini Mas Nizam. Ini ya, Mas Nizam sebagai apa ini? Padi. Nah, padi. Oke, padinya silakan. Coba padinya bergerak-gerak terus. Padi sebagai produsen, lalu padi dimakan tikus sebagai konsumen Oke, satu. silakan dimakan tikus. Iya. Dimakan padinya. Terus? Lalu tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen dua. Iya. Tikusnya dimakan ular. Ularnya berkelok-kelok ya, makan tikus. Nah, terus? Lalu ular dimakan oleh elang sebagai konsumen tiga. Nah, elangnya terbang. Wah, iya. Lalu selanjutnya elangnya nih. Elang mati lalu diuraikan oleh jamur atau dekomposer. Terus iya mati, elangnya mati, tumbuhannya juga mati. Diuraikan oleh dekomposer. Nah, dekomposer ini ya yang mengembalikan nutrisi dari apa? Tumbuhan dan hewan yang sudah mati. Nah, dikembalikan nutrisinya ke dalam tanah. Kemudian
tumbuhan hijau untuk proses berfotosintesis. Oke, silakan berdiri. Ya. Berdiri. Oke. Siapa yang mau memberi tanda tangan untuk kelompok A? Mas Ito? Wah, perannya bagus, menjiwai sekali ya. Wah, ini nanti bisa malah jadi artis mereka ini. Wah, karena aktingnya bagus. Begitu ya? Oke, yang tepuk tangan dulu buat kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Sebelum tak ambil dulu tumpukannya. Nah. Oke, sekarang hadap sini dulu, hadap sini semua, hadap sini dulu semua. Hadap sini semua. Nah, tadi kalian sudah melakukan diskusi ya. Nah, bagi kelompok. Nah, kelompok yang pertama tadi kelompok apa? Tikus. Kelompok tikus tadi apa? Menyusun rantai makanan berdasarkan lagu. Nah, sehingga diperoleh tadi yang pertama ada apa? Padi sebagai produsen. Kemudian padi dimakan oleh tikus. Tikus sebagai konsumen satu, betul. Tikusnya dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen dua. Kemudian terus berarti dia ularnya makan elang. Nah, elangnya sebagai konsumen tiga. Diuraikan oleh dekomposer, dikembalikan nutrisinya ke dalam tanah, diserap kembali oleh padi atau tumbuhan hijau untuk proses fotosintesis. Kemudian kelompok kedua, kelompok apa tadi? Ular. Kelompok ular juga, ya, menyusun rantai makanan berdasarkan gambar. Nah, juga diperoleh gambar seperti tadi. Yang pertama ada padi sebagai produsen, dimakan oleh tikus. Tikus sebagai konsumen satu. Tikus dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen dua. Nah, selanjutnya terus ini mau wah apa? Ular dimakan ular, elangnya mati, diuraikan dekomposer, terus diserap kembali oleh tumbuhan hijau. Nah, tadi juga ada yang bermain peran. Nah, berperan sebagai padi, berperan sebagai ular. Padinya dimakan ular. Nah, padinya dimakan ular. Salah ya? Oh ya, padinya dimakan tikus. Nah, tikusnya dimakan ular. Nah, ularnya dimakan elang. Elangnya mati, kemudian diuraikanlah lagi. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, sekarang sudah jelas untuk materi rantai makanan? Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang Pak Guru pengen tanya. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Apa ya? Rantai makanan. Nah, rantai makanan. Nah, kita sudah belajar tentang hubungan makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Mau nggak? Padi dimakan tikus, tikusnya dimakan ular, ularnya dimakan elang. Nah, terus mau piye? Nek ularnya ora makan tikus piye? Tikusnya dadi piye? Banyak. Ularnya
mengerjakan soal, kalian kerjakan sendiri-sendiri, gitu ya. Tidak boleh nah, ya, dikerjakan sendiri. Jelas? Oke, silakan kursinya dibalik lagi. Dan bisa tulis nanti. Nah, siapkan alat tulisnya dulu.
silakan teruskan perasaan kalian pelajaran hari ini. Perasaannya piye? Silakan tuliskan perasaan kalian. Ditulis perasaannya piye. Teruskan perasaan kalian di situ. Pelajaran hari ini bagaimana? Sudah, kalau sudah boleh sekarang ke depan. Silakan ditempelkan di sini di papan perasaan. Silakan dibawa ke depan. Ya sudah. Nih, tangkapnya. Ambil tangkapnya. Oke, silakan. Ya, silakan. Yo, apa? Sudah? Terbuka tetangga. Yo. Diambil. Sampai tidak? Yang ini dibantu temannya. Sini. Pelan-pelan. Dibantu. Tempelkan. Oke, silakan. Tempelkan. Hati-hati. Kalau suka silakan duduk. Oke, silakan. Oke, silakan duduk. Di sini perasaannya ada yang senang karena menambah pengetahuan. Ya. Senang dengan belajar ada makanan. Senang. Ya. Senang karena pembelajarannya menarik. Ya. Nah, kata-kata senang semua ya. Oke, senang. Ya. Kemudian Pak Guru ada PR atau tugas di rumah, yaitu nanti silakan amati di lingkungan sekitar kalian, ekosistem di sekitar rumah kalian. Kalian sebutkan hewannya, lalu kalian tentukan perannya. Nah, bisa ekosistem sekitar rumah, juga sawah, ekosistem sawah bisa. Nanti kalian tuh